Apa kabar pagi hari ini saudaraku? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya ingin menyapa dulu saudara semua. Selamat pagi semua. Amin. Ya, saya pastikan saudara ada beristirahat dengan nyenyak malam hari ini. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini. Makasih buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Makasih buat anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan kerinduan kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi ada di hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu.
namamu, memuliakanmu Tuhan, di hadiratmu meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, amin. Haleluya. Mari sembah dan agungkan Dia, Yesus yang layak disembah. Mari tinggikan Dia, Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, muliakan namamu, ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, muliakan namamu, tinggikan, tinggikan, ku agungkan, amin, namamu selama-lamanya. Haleluya, Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau lebih dari segalanya. Oh, bahkan ketika kami dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat berat Tuhan, kami mau rindukan selalu datang bersekutu erat dekat dengan Engkau. Ketika kami berbeban berat Tuhan, ketika masalah persoalan silih berganti menempah kehidupan kami, tapi hati kami mau tetap rindu bersekutu erat dengan Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Amin. Ketika kami berbeban, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, yang bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru ketika aku berbeban berat, ketika aku putus asa, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan
Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami kembali pagi hari ini untuk kami diberkati dengan firman Allah, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan kami, firman yang membaharui kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon layakkan kami, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu tetap ada bagi kami semua, baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengar, mengikuti dan menerima firman-Mu ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tolak intimidasi kuasa kegelapan yang mengganggu, merongrong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari pegang Alkitab kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita menyatakan kembali di hadapan Tuhan pagi hari ini. Amin, amin. Puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih mendengar firman Allah yang berhubungan dengan kuasa perkataan. Haleluya. Sama-sama sekali lagi apa? Kuasa perkataan. Jadi dari perkataan kita, dari mulut kita, dari lidah kita, itu ada kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Allah pada beberapa hari yang lalu, saudara, dari kemarin sampai beberapa hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa bagaimana supaya mulut kita ini berkuasa, memiliki kuasa yang menghidupkan, kuasa yang berdampak itu saudara. Yang pertama saudara, kita minta supaya Tuhan jamah mulut kita, amin. Jamah lidah kita ya. Nah sehingga saudara, lidah kita apa dampak dari ketika Tuhan menjamah kita? Apa yang terjadi ketika kita dengan kerendahan hati mau bertobat, kerendahan hati mau berubah dari mulut yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari mulut yang tidak benar ini menjadi menjadi mulut yang diberkati Tuhan. Nah kita minta Tuhan menjamah. Nah pertama saudara, apa dampaknya itu saudara? Yaitu mulut kita ini keluar kata-kata berkat. Nah yang kedua,
Di mulut kita ini keluar kata-kata ucapan syukur. Tidak ada lagi persungutan, tidak ada omelan, tidak ada menggerutu ya. Tidak ada perkataan melawan Tuhan ya, apalagi menyangkal Tuhan ya. Haleluya. Tapi di mulut kita ada keluar ucapan syukur, ucapan terima kasih. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa dampak ketika Tuhan menjamah mulut kita? Apa yang terjadi dengan perkataan-perkataan kita? Apa yang terjadi dengan kalimat-kalimat kata yang keluar dari mulut kita ketika Tuhan menjamah kita? Yang ketiga, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 12. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 12. Ya. Yang ketiga, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12. Mari saya ingin kita membaca semua ayat firman Tuhan ini. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12. Demikian firman Allah. Ayat 12 ya, sama-sama ya, 2, 3. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Amin. Puji Tuhan. Ketika Tuhan menjamah mulut, Tuhan menjamah mulut kita, Tuhan menjamah lidah kita, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dari perkataan kita keluar kata-kata yang dapat dipercaya. Nah, ini saudara dampak yang diperoleh ketika kita minta Tuhan menjamah mulut kita. Tuhan menjamah lidah kita, perkataan kita, sehingga yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang dapat dipercaya. Katakan sama-sama apa? Dapat dipercaya. Maksud firman Tuhan apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Berarti dari mulut kita itu tidak ada kebohongan, tidak ada mulut dusta, ya, tidak ada mulut curang dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara mau jujur, mungkin banyak kali kita masih suka berdusta, masih suka berbohong. Nah, yang setuju katakan ya, tidak usah katakan amin. Tapi yang setuju cukup tersenyum saja. Yang masih suka bohong sama suami, yang masih suka bohong sama istri, masih suka bohong sama pendeta, yang masih suka bohong sama teman-teman, masih suka bohong dengan siapapun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, minta supaya Tuhan jamah mulut saya. Tuhan, jamah mulut saya supaya jangan ada lagi kata-kata bohong yang suka keluar dari mulut ini. Yang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Haleluya. Demikian kata firman Tuhan. Jadikanlah saudara mulut saudara itu dapat dipercaya sebagai anak-anak Tuhan. Tunjukkan bahwa ada satu perbedaan kita dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga mulut kita, sehingga mulut kita ini dapat dipercaya. Kalau saudara dikenal sebagai orang yang suka bohong, apalagi sudah jadi tukang bohong, tukang berdusta. Nah, orang-orang yang seperti ini cepat saudara bertobat dan minta Tuhan jamah mulut saya, lidah saya. Apalagi kalau saudara sudah berjanji. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Kalau sudah berjanji, itu mesti ditepati. Karena firman Allah katakan, lebih baik tidak berjanji daripada berjanji kemudian tidak ditepati. Amin, saudara. Amin. Coba ingat, ada yang saudara sudah janji nggak? Apalagi janji sama Tuhan, mesti ditepati itu saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingat suatu ketika
ada satu tim pelayanan mereka dari Jawa sana ya, dari Jawa. Saya katakan Jawa aja supaya karena dari Jawa itu ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, ada DKI. Ya. Ada satu tim yang dipimpin oleh salah satu hamba Tuhan yang cukup terkenal dia, Saudara, yang cukup terkenal. Mereka bikin KKR di Singkawang. Di salah satu gedung di kota Singkawang bikin KKR. Ya. Dalam ibadah KKR yang sebenarnya cuma satu malam itu, Saudara, ya, saya ingat persis. Ya, sementara dalam penyembahan setelah dia selesai bawa firman Tuhan, ya, dia selesai bawa firman Tuhan, dan waktu itu ada altar call, ya. Sementara saya dalam penyembahan, tahu-tahu datang saya dengar dia ada seseorang yang sedang berbisik-bisik sambil memegang pundak saya di belakang. Itu sementara dalam penyembahan. Dia tepuk pundak saya dan dia bilang, bro, waktu saya nengok, saya kaget karena yang menyapa saya itu hamba Tuhan yang khotbah, pengkhotbah itu, Saudara. Dan dia bilang, bro, saya digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan di tempat bro. Pada waktu itu kami sedang dalam proses pembangunan, renovasi dan pembangunan gedung gereja kami waktu itu, beberapa tahun yang lalu, Saudara, ya. Oh, saya kaget, ya. Dalam hadirat Tuhan, sedang dalam menyembah Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, ya. Dia bilang sama saya, dia yang khotbah itu, Saudara, hamba Tuhan yang cukup tak kenal. Saya digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan di tempat bro. Puji Tuhan. Ya, tapi karena lagi dalam hadirat Tuhan, ya, kemudian saya katakan terima kasih, puji Tuhan. Saya terus menyembah Tuhan. Dia pun pergi. Saudara, setelah selesai acara, ya, saya ketemu lagi dengan mereka, ya, karena saya yang ngantar mereka, ya, saya yang ngantar tim ini. Singkat cerita, Saudara, sampai 2 kali dia minta nomor rekening saya, ya. Bro, berapa nomor rekeningnya? Istri saya yang kasih, karena nomor rekening istri yang dikasih. Kemudian apa, Saudara? Pas saya ngantar lagi mereka, Saudara, pulang ke Pontianak, ya, sampai di Pontianak lagi, Saudara, sebelum berpisah, dia bilang lagi, bro, jangan lupa ya rekening. Padahal sudah dikasih, jangan lupa ya rekening, nanti kami kirim. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya lupa berapa tahun, 5-6 tahun lalu ya itu ya. Udah cukup lama lah, Saudara, ya. Sampai sekarang, Saudara, sepeser pun tidak ada. Ini perkataan, ini janji. Dia bukan janji sama saya lagi saja, Saudara, tapi janji sama Tuhan loh. Di hadirat Tuhan, sementara lagi penyembahan, dia bilang, bro, saya digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat bro. Saudara, sampai sekarang saya tidak berharap lagi untuk hal seperti itu, karena saya tahu saya punya Tuhan yang siap memberkati saya. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai orang lain untuk menjadi saluran berkat, Saudara, ya. Orang yang tidak terpikir oleh saya, itulah yang malah yang Tuhan gerakan untuk membantu. Mereka juga satu tim dari Jakarta, ya. Nah, ini, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji jaga mulut kita supaya dapat dipercaya. Amin, Saudara, dapat dipercaya. Saudara, satu ketika ada seorang bapak di Manado. Dia seorang pengusaha kelapa. Ya, saya ingin katakan pengusaha kelapa sebenarnya, tapi dia punya kebun pohon kelapa. Ya. Nah, satu ketika sudah mau panen ini pohon kelapa. Dia cukup banyak, Saudara, kelapanya itu. Tapi dia juga punya usaha yang lain. Seorang bapak, ya. Nah, Saudara, satu ketika sudah mau panen kelapa. Tahu-tahu apa, Saudara? Cari-cari orang-orang sewaan untuk panjat kelapa. Susah sekali. Dan sekalipun susah juga, Saudara, selain susah, mahal juga ongkosnya. Nah, karena ini bapak ini juga dia seorang petani, dan dia lahir sampai dia besar petani kelapa juga, Saudara, ya.
Akhirnya dia putuskan, oh kalau begitu saya aja yang panjat ini pohon kelapa ini, saya aja yang petik buahnya langsung. Kok saya bisa juga menghemat banyak sekali, saudara. Ini bapak ini dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan, seorang yang rajin ke gereja, saudara. Ya. Akhirnya tibalah hari di mana dia mau memetik buah kelapa ini, panen buah kelapa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pas saudara hari pertama dia mulai panen, dia naik di sebuah pohon kelapa yang cukup tinggi. Dan akhirnya kemudian apa, saudara? Sementara dia naik, cuaca ya angin sepoi-sepoi. Tapi waktu menjelang dia sampai di atas, saudara, saat dia sudah tiba-tiba angin kencang bertiup. Tahu-tahu itu pohon kelapa mulai goyang karena pohon kelapanya ini tinggi, saudara. Jadi mulai kencang ini pohon kelapa ini bergoyang. Mulai kuat dia bergoyang. Ini bapak ini yang sudah cukup pengalaman panjat kelapa, tapi karena anginnya kencang sekali, saudara, akhirnya pohon kelapa itu, dan dia merasa dia sudah hampir mau jatuh, dan kelapa ini sudah bergoyang kuat ya. Dia udah mau jatuh, dia akhirnya ketakutan juga. Saya ingat persis, saya masih SMP itu kalau nggak salah, atau malah SD ya, saudara ya. Saya juga orang kampung, tinggal di kampung ya, di Sulawesi Utara sana. Ketika saya mulai panjat-panjat kelapa, nah saudara, saya juga merasakan ketika pertama kan panjat kelapa, kalau sudah di atas, walaupun kelapanya tidak terlalu tinggi, tapi gemetar juga. Saya juga bisa membayangkan bapak ini dia dalam keadaan gemetar, takut karena angin kencang. Dan akhirnya karena dia ingat dia sudah dalam keadaan bahaya, dia pikir dia peluk erat-erat itu pokok kelapa, dan dia berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, dia ingat doanya, saudara. Ya, Tuhan tolong saya, Tuhan berhentikan angin ini, Tuhan. Nah, hanya persoalannya, saudara, waktu dia berdoa, dia janji sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan berhentikan angin ini, setengah dari hasil panen ini saya akan persembahkan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Waduh, saudara, dia berjanji, karena dia pikir berapalah hasil panen ini kalau dibandingkan kalau nanti dia jatuh dan mati atau cacat, saudara ya. Karena toh dia pikir dia masih ada usaha lain selain kelapa, ada cengkeh juga ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, saudara, dalam keadaan takut itu karena dia berdoa dalam keadaan takut, sungguh-sungguh Tuhan dengar, saudara. Dan angin itu mulai berhenti perlahan, dan akhirnya pohon kelapa itu mulai tenang. Dan dia berpikir, wah ini bahaya nih, saya tidak lanjutkan lagi untuk memetik. Akhirnya dengan masih sedikit gemetar, saudara, dia turun, saudara ini. Saudara, waktu dia sementara turun dari pohon kelapa, dia teringat, waduh, saya sudah berjanji sama Tuhan separuh hasil panen. Kalau dia pikir kalau hasil panennya 20 juta, hasil panen 20 juta aja misalnya, berarti dia mesti kasih sama Tuhan, dia mesti kasih sama pendeta itu 10 juta, sama gembalanya itu 10 juta. Dia mulai ragu-ragu karena dia pikir ini cukup besar ini mau kasih. Akhirnya apa, saudara? Dia ragu-ragu. Tuhan kan maha tahu, Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita, belum kita katakan Tuhan sudah tahu. Dan akhirnya datang lagi angin bertiup lebih kencang dari yang tadi. Akhirnya pohon kelapa terus tambah bergoyang dalam waktu yang sangat cepat. Dia bergoyang, makin kuat dari yang tadi. Dia peluk erat-erat lagi itu pohon kelapa. Dan akhirnya dia dalam keadaan takut, dia ingat dan dia minta ampun, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan tahu ternyata apa yang saya pikirkan, Tuhan. Dan dia berdoa lagi, Tuhan, kalau Tuhan berhentikan angin ini bukan cuma separuh, seluruh hasil panen saya mau kesanakan sama Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Waduh, saudara, dia janji lagi sama Tuhan, bukan cuma separuh tapi seluruh hasil panen, katanya. Ya, Tuhan dengar lagi doanya, saudara. Akhirnya itu angin ini dia mulai berhenti lagi, reda. Sampai akhirnya saudara reda ini, saudara. Dia dalam keadaan gemetar, ketakutan, dia cepat-cepat turun, saudara. Setengah meluncur dia turun. Sampailah dia di bawah, saudara. Tapi kemudian dia ingat, waduh,
Saya sudah berjanji sama Tuhan, seluruh hasil panen saya mau persembahkan sama Tuhan. Karena memang Tuhan sudah berhentikan itu angin, saudara. Tetapi saudara, hal yang sangat tidak terduga, ini bapak ini yang selalu setia datang ke gereja ibadah, saudara. Dia angkat kepalanya dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, maafkan saya ya, tadi saya hanya bergurau. Dia katanya cuma bergurau, ada bilang seluruh hasil panen dia mau serahkan sama Tuhan. Dia cuma bergurau dengan Tuhan, dan saudara tahu, baru satu langkah dia keluar dari dia melangkah keluar dari pokok kelapa, tahu-tahu satu buah kelapa jatuh, puk, kena kepalanya. Puji Tuhan saudara, dia tidak meninggal, tapi dia bertobat juga, saudara. Nah saudara lihat ya, jaga perkataan kita ini, saudara. Sudah keluar dari mulut kita ini, kita mesti jaga. Kita sudah janji mesti ditepati, saudara. Karena apalagi engkau janji dengan Tuhan, itu engkau sudah berurusan langsung dengan Tuhan. Untuk berjanji aja dengan manusia, saudara, kita sudah diminta pertanggungjawaban, apalagi janji dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang mau bertobat dari yang suka bohong, katakan, saya mau bertobat. Tuhan jamah mulut saya supaya mulut saya ini tidak suka bohong. Haleluya, puji Tuhan ya, tidak suka berdusta ya, sekali sudah berjanji tepati itu. Amin saudara, amin, puji Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan, amin. Haleluya. Jadikan mulut kita ini menjadi mulut yang dapat dipercaya, supaya mulut kita ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya mulut kita ini saudara dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Salah satu hukum dalam 10 hukum besar, jangan kamu berdusta, jangan kamu berbohong. Itu sebabnya saudara, hari-hari ini ya, hari-hari ini saudara, kalau engkau menyadari bahwa engkau sedang dalam proses untuk dipulihkan, diubahkan dari caramu yang suka berbohong ya, yang tidak jujur, curang dan lain sebagainya dalam bisnis, saudara masih suka berbohong ya. Jujur-jujur saja saudara. Seorang teman dia bilang, Pak Pendeta, kalau bisnis tidak mau berbohong tidak akan untung. Saya coba cari-cari di Alkitab, adakah Tuhan punya kebijaksanaan ketika kita berbisnis boleh berbohong sedikit supaya dapat keuntungan? Tidak ada juga saya temukan di Alkitab. Yang namanya berdusta ya berdusta, namanya bohong ya bohong, dan bohong itu dosa, bohong itu kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya tidak ada kompromi, tidak ada alasan apapun. Kita mesti bertobat total dari mulut dusta, mulut curang, mulut yang tidak bisa dipercaya itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Amin, puji Tuhan. Maka saudara ketahuilah, Tuhan siap memberkati saudara ya. Dari mulut saudara akan keluar perkataan-perkataan yang jujur. Ya, katakan ya, tidak di atas tidak. Orang jujur dikasihi oleh Tuhan, dan orang jujur juga adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya ya. Tuhan mau berkati kita dengan perkataan kejujuran kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, ubah pikiran kami, dan ubah mulut kami Tuhan. Haleluya. 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 Oh glory, haleluya. Tuhan jamah mulut kami, Tuhan jamah hati dan pikiran kami, jamah mulut kami, jamah lidah kami ini Tuhan. Ampuni kami dari lidah serong, mulut serong Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari perkataan
perkataan-perkataan dusta kami Tuhan. Mari mengaku jujur di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni mulut kami ini yang suka berbohong Tuhan. Kalau kami sudah pernah berjanji kepada Engkau Tuhan, tolong ingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat menepati janji kami ini Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Amin. Dia jamah setiap hidupku, oh, dan beri damai di hatiku. Katakan dengan iman, semua berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, sedang mulutku, amin, dan beri damai, di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Jamah dan ubahkan kami Tuhan, baharuilah kami, baharuilah mulut kami, ubahlah Tuhan. Jamah lidah kami ini Tuhan, sehingga mulut dan lidah kami ini menjadi mulut lidah yang dapat dipercaya Tuhan. Oh, ya ralaba ya rala ya dara ya baba siki ya rala ya rala baba baba. Oh, ya rala ya basiki. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, amin. Dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Katakan dengan iman bahwa saya berubah. Aku berubah.
Tuhan. amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah mulut kami. Benar, Tuhan. Engkau Amin, menjamah Tuhan lidah kami. Puji Tuhan. Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan mulut kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan perkataan kami. Biarlah perkataan-perkataan kami Tuhan yang keluar adalah perkataan-perkataan Kristus. Perkataan-perkataan yang membangun, yang selalu mengucap syukur, yang berterima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jamah terus Tuhan setiap hati kami, pikiran kami, perasaan kami, terutama Yes. mulut kami Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau terus ampuni kami Tuhan. Apabila ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami Amin, berkatakan, amin, amin, oh di amin, dalam amin, nama amin, Tuhan amin, Yesus, amin, dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus, ampuni kami Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau berdoa setiap pergumulan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Bagi keluarga Tuhan Hotline Purba yang akan dioperasi Tuhan, Tuhan tolong terus Tuhan Amin, di amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Kami Yesus. serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau Dalam nama sembuhkan Yesus. Tuhan, Kau pulihkan, Kau jamah Tuhan tubuhnya Glory, Tuhan, glory, khususnya glory, bagian glory, glory, selaput glory. otaknya Bapa, di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Dalam nama- Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu Tuhan Engkau akan lakukan bagi Bapak Hotline Purba ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat sepupunya Ibu Saci Komai Tuhan, yaitu Alwin Gindi Galang, anak Christopher Janin yang ada di Sibu Malaysia Tuhan, yang terganggu Tuhan karena pengaruh narkoba. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan anak ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia tidak bertindak negatif lagi. Oh Tuhan, yang membuat keluarganya takut Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau kuasai Bapa, Kau jamah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai Tuhan hati dan pikirannya di dalam nama Yesus. Pikirannya di Dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. juga berdoa buat pergumulan Ibu Kalangi Naldo di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang memimpin, menuntun setiap langkah mereka Tuhan, memberkati anak-anak mereka. Biarlah menjadi anak-anak yang Tuhan, baik, yang puji Tuhan, pendengaran yang puji Tuhan, takut puji akan Tuhan, Engkau. puji Kami Tuhan. berdoa buat usaha mereka supaya maju dan sukses di Puji dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mendengar Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menjawabnya. Oh pergumulan anak-anak-Mu Tuhan yang lainnya Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini bersama kami, yang tidak kami ketahui pergumulan mereka, kami percaya Tuhan Engkau mengangkat segala beban mereka, segala masalah mereka, segala pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan, kami deklarasikan, oh Tuhan, setiap masalah Tuhan akan diatasi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu terus tercurah bagi anak-anak-Mu, bagi kami yang setia Tuhan di dalam mesbah doa pagi ini Bapa, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terus Engkau jamah setiap hati, setiap jiwa-jiwa Tuhan, anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati bangsa kami ini Bapa, berkati pemimpin kami terus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi kami Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dia boleh mengambil keputusan dengan benar, dengan adil Tuhan, semuanya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan orang banyak. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan hati yang takut akan Tuhan kepada para pejabat-pejabat, sehingga mereka tidak melakukan korupsi. Mereka takut Tuhan, bukan karena denda atau penjara saja Tuhan, tapi mereka juga takut Tuhan kepada sanksi sosial, membuat rasa malu bagi keluarga dan tetangganya. Dan juga mereka Tuhan, para pejabat ini, biarlah mereka menjadi pejabat yang takut akan Tuhan, akan hukuman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sehingga aparat Tuhan, kami berdoa juga supaya mereka melakukan Tuhan penegakan hukum di Indonesia ini, dan tidak menempatkan berbagai regulasi yang tidak sinkron untuk menakut-nakuti pihak eksekutif dan masyarakat, serta mengambil keuntungan pejabat dari Tuhan celah hukum tersebut. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni mereka Tuhan. Apabila mereka mengambil keuntungan pribadi mereka, ampuni mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus mengucap syukur dan berterima kasih
karena Engkau sudah menambahkan Tuhan bilangan pasien COVID-19 yang sembuh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau terus tambah-tambahkan Tuhan orang pasien-pasien yang sembuh setiap harinya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi tenaga Tuhan, aparat Tuhan medis Tuhan, para dokter dan perawat. Oh Tuhan Yesus, pakai mereka, berikan terus semangat bagi mereka untuk menangani pasien ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, Kau lindungi kami oh dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit COVID-19 ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kau jaga pelihara kami, biarlah kami tetap perhatikan kesehatan kami Bapa, terutama kesehatan hati pikiran kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kami terus mendekat kepadamu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya apabila kami dekat kepadamu, hati kami akan tenang. Kami akan perolehkan kesehatan, kekuatan yang baru setiap hari, setiap saat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, terpujilah ke namamu Bapa. Terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketakutan yang sedang menimpa umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran karena pengaruh virus corona ini Tuhan. Oh virus ketakutan, kecemasan ini Tuhan, kekhawatiran ini kami mau berdoa. Kami tolak dari setiap pribadi kami dalam nama Yesus. Kami buang dari setiap pribadi kami dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sebab kami tahu sesuai firman-Mu, di dalam kami ini ada roh yang memberi keberanian, roh yang memberi kekuatan baru, yang memiliki kasih dan kekuatan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buang semua ketakutan, kami buang semua kekhawatiran dalam nama Yesus, kami buang semua kecemasan dalam nama Yesus. Dan Tuhan ganti di dalam pribadi kami satu keyakinan, satu sikap optimis ya, untuk kami melangkah ke depan, meraih semua janji berkat yang Kau sediakan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami akan melihat hari-hari ini, kami akan melihat hari-hari ini, kami akan mengalami hari-hari ini satu kepastian pertolongan, satu kepastian mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Katakan dengan iman, amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci tidak turun dunia, asal ku hidup suci
kasih kami bersyukur. Siaplah kami memasuki hari ini dengan satu keyakinan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti ubahkan, Tuhan pasti pulihkan, dan Tuhan pasti buka jalan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini. Siaplah kami melangkah di hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, yang kami lakukan, kerjakan, semua ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya penyertaan perlindungan kuasa Tuhan juga ada menyertai kami semua. Kemana kami pergi berada, lindungan naungan Tuhan ada bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam naungan Tuhan. Kami mengucap syukur. Siaplah kami mau melangkah di hari ini dengan satu keyakinan yang pasti ada Tuhan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mau berdoa untuk menjadi saluran berkat untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns, 7 times go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Amin, amin, amin.